Hello guys, what's up? Selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Seperti biasa di sini udah ada sepatu terbaru lagi. Ini adalah sepatu yang cukup menarik buat gua karena ini adalah sepatu signature shoe dari seorang center Joel Embiid. Dan udah lama banget kita nggak ngedapetin signature shoe dari seorang center, dan kali ini kita bakal bahas breakdown full sepatu ini guys. Ini adalah sepatu Under Armour Embiid One. So without further ado, let's check it out and stay tuned. First impression gue saat pertama kali buka sepatu ini dari dalam box, sepatu ini tuh kelihatan kayak biasa banget, nggak kelihatan kayak signature shoe. Nih kalian bisa lihat bener-bener kayak simple aja, mungkin dari colorway-nya juga pengaruh. Tapi yang cukup menarik dari sepatu ini kalau kalian bisa baca di websitenya, meskipun sepatu ini didebut oleh seorang center, di situ ada tulisan sepatu ini merupakan positionless shoe atau sepatu yang bisa digunakan di berbagai macam posisi. Which is jujurnya gue setuju banget sama Under Armour kalau mereka bilang sepatu ini tuh merupakan sepatu yang bisa digunakan oleh beberapa tipe permainan. Jadi memang untuk saat ini sendiri sih sebenarnya nggak ada sepatu yang dikhususkan untuk center atau sepatu untuk guard dan lain sebagainya. Tapi menurut gue pribadi lebih dikhususkan adalah sepatu-sepatu yang bisa membantu kalian perform atau mencerminkan spesifikasi cara kalian bermain di lapangan. Jadi mungkin ada sepatu yang biasanya itu bisa membantu kalian kalau kalian suka bermain di paint area, atau kalau kalian tipe pemain yang shooter, suka dribble-dribble, ada fitur-fitur sepatu yang dapat membantu kalian saat kalian bergerak di lapangan guys. Dan sepatu ini nggak tahu kenapa juga ini tuh ngingetin gue sama kayak sepatu Kyrie One. Gue sih sebenarnya nggak mau ngebandingin sepatu Under Armour sama brand-brand lain atau lain sebagainya, cuma kayak gue keinget aja guys, gak tau kenapa sih. Mungkin karena material upper yang digunakan di sepatu ini kayaknya lumayan mirip, terutama bagian meshnya yang di bagian depan ini kayak open cell mesh yang gede banget gitu lubangnya. Jadi basically ini bakal membantu kalian dalam memberikan breathability juga, jadi untuk ventilasi udara, airflow yang ada di sepatu ini bakal cukup bagus. Dan di bagian belakang kalian juga dapat mesh juga sih. Sebenarnya basically sepatu ini tuh full of mesh, dan ada beberapa fitur-fitur yang generic banget, yang standar, yang sering kita temukan di sepatu-sepatu zaman sekarang. Ada fused layering material untuk durabilitas, dan juga di bagian samping dari sepatunya di sini ada TPU piece, dan juga yang di bagian dalam di sini ada material sintetis yang ini berfungsi untuk memberikan kalian lockdown di bagian midfoot. Secara first impression, gue udah nyobain sepatu ini, fitnya itu true to size. Gue cukup suka dengan overall fit yang diberikan di sepatu ini, asli nyaman banget. Di bagian belakang ternyata ada padding-padding yang cukup oke, dan juga overall padding yang ada di tang ini juga cukup tebal. Jadi terutama di bagian midfoot sama di bagian belakang ini, overall fitnya gue suka banget guys. Dari segi materialnya sendiri, ini juga menurut gue nggak memerlukan break in time sama sekali, dan juga kalian bisa lihat beberapa detail kayak logo Joel Embiid di bagian tang, dan juga beberapa Under Armour logo di bagian upper di sepatu ini. Dari segi cushionnya sendiri, menurut gue sepatu ini punya cushion yang bisa dibilang cukup gokil juga, karena sepatu ini punya cushioning setup yang bisa dibilang gimana ya, ini perpaduan antara hover dan juga micro G, dua cushion andalan Under Armour juga. Jadi meskipun ini sepatu first signature shoe dari Joel Embiid, tapi ternyata udah menggunakan dua teknologi andalan nih. Jadi bagian belakang kalian akan mendapatkan hover, dan juga di bagian depan kalian akan mendapatkan micro G. Secara first impression saat gue nyobain sepatu ini, kayak ada dua overall feel yang beda. Di bagian depan, bagian micro G-nya itu berasa sedikit lebih soft, lebih absorbing, dan juga untuk hovernya sendiri berasa sedikit firm. Jadi kayak ada dual density gitu, cukup berbeda. Tapi secara overall feel, gue ngerasain overall cushion yang ada di sepatu ini bisa dibilang cukup nyaman juga. Berbeda dengan sepatu Under Armour Curry 7 yang punya cushioning setup yang sama, hover dan juga micro G, implementasinya di sepatu ini menurut gue beda banget sih guys. Kalau Curry itu lebih berasa overall cushion yang firm, di sepatu ini gue bisa ngerasain ini tuh lebih ke arah impact protection dan juga lebih ke arah soft. Lanjut lagi untuk bagian tractionnya, sepatu ini punya kayak circular pattern. Ini yang sejenis kayak kita bisa temukan di Nike Kobe 9 atau di beberapa sepatu lainnya juga udah sering pakai pola pattern seperti ini. Dan juga rubber yang digunakan di sepatu ini adalah full solid rubber outsole. Kalian bisa lihat di bagian heel dan juga di bagian forefoot. Di sini menunjukkan kayak ada strike zone-nya juga. Jadi menurut gue ini cukup menarik. Dan juga secara first impression juga gue ngerasa rubber yang digunakan di sini sedikit tacky. Jadi kalau kena debu itu kayaknya bakal lengket di sini nih guys. Tapi kalau kita bisa lihat lagi, pola traction yang digunakan di sepatu ini juga bisa dibilang cukup berjarak. Jadi meskipun mungkin nanti ada debu yang nempel, gue berharap tidak akan mempengaruhi pola tractionnya juga. Juga pola traction yang digunakan di sepatu ini bisa gue bilang cukup tebal dan juga playable. Jadi gue berharap overall traction yang diberikan di sepatu ini bisa bagus saat gue pakai di lapangan.
And that's about it guys, sepatu Ambit One ini adalah sepatu yang jujur secara first impression atau secara looks gue ngerasa biasa banget, tapi secara fitur performance kayaknya ini bakal jadi sepatu yang menurut gue oke saat gue pakai di lapangan. Dan juga buat kalian penasaran sama harga dari sepatu ini dijual dengan harga Rp2.200.000 dan gue beli sepatu ini dari website Under Armour Indonesia. Dan yang gue nggak nyangka ternyata barangnya itu dikirim dari Singapura, jadi gue itu kurang lebih nunggu hampir seminggu gitu guys. Tapi ya kalian dapat notification barangnya ada di mana dari email, jadi itu bener-bener pengalaman yang menurut gue oke banget. Dan saat kalian dapat barangnya, kalian juga nggak perlu bayar tax dan lain sebagainya. Jadi 2,2 udah bersih, and gue nggak sabar untuk cobain sepatu ini di lapangan. Jadi kalau kalian penasaran sama performance review dari sepatu ini, kalian tunggu aja di YouTube channel Naksir Sneaker guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta stiker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.